Hai, sekarang kita akan belajar matematika. Kita akan belajar tentang pecahan, perbandingan, dan skala. Pecahan adalah bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut yang dipisahkan oleh sebuah garis datar. Contohnya 1/2. Angka 1 adalah pembilang dan angka 2 adalah penyebut. Coba perhatikan, kakak mempunyai 1 buah semangka. Semangka ini akan kakak bagikan kepada Rani, Rini, dan Kiki. Yuk kita potong semangkanya dan bagikan kepada mereka. Masing-masing dari mereka mendapat berapa bagian ya? 1 buah semangka dibagikan kepada 3 orang, maka akan menjadi 1/3. Angka 1 adalah pembilang dan angka 3 adalah penyebut. Jadi, masing-masing dari mereka mendapatkan 1/3 bagian. Ya, tentu bisa. Misalkan 1/2 ditambah 1/2. Karena di sini penyebutnya sudah sama, maka sama dengan 1 ditambah 1/2. Lalu 1 ditambah 1 sama dengan 2. Dan kita tulis lagi penyebutnya per 2. Maka hasilnya adalah 2/2. 2/2 itu sama dengan 1. Contoh penjumlahan selanjutnya adalah 1/2 ditambah 1/4. Nah, di sini penyebutnya berbeda, ada 2 dan ada 4. Maka, untuk menyamakannya, kita harus mencari KPK dari 2 dan 4. KPK dari 2 dan 4 adalah 4. Maka, penyebutnya harus diganti dengan 4. Yang 1/4 sudah benar, penyebutnya adalah 4. Sekarang kita akan merubah pecahan 1/2. 2 kali berapa yang hasilnya 4? Ya, benar, 2 kali 2. Maka 1/2 dikalikan 2/2 dan hasilnya adalah 2/4. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama kan menjadi 4. Langsung saja kita jumlahkan. 2/4 ditambah 1/4 sama dengan 2 ditambah 1/4 dan hasilnya adalah 3/4. Ingat, yang harus dijumlahkan hanya pembilangnya saja, penyebutnya tetap sama. Bentuk pecahan lainnya adalah pecahan desimal. Pecahan desimal memakai tanda koma, misalnya 0,5, 0,25, 1,5, dan seterusnya. Pecahan desimal berbeda kan dengan pecahan yang tadi? Nah, apakah pecahan biasa bisa menjadi pecahan desimal? Jawabannya adalah bisa, dengan cara pembilang dibagi penyebut. Misalkan 1/2, maka 1 dibagi 2 sama dengan 0,5. Nah, bagaimana? Sudah paham kan mengenai pecahan? Jika sudah, kita akan lanjut mempelajari tentang perbandingan. Perbandingan adalah dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang paling sederhana. Contohnya 2/3. Tanda titik 2 di tengah-tengah ini merupakan simbol dari perbandingan. Dan dibacanya adalah banding. Bukan 2/3, tapi dibacanya 2/3. Coba perhatikan. Pohon Rini mempunyai 10 buah apel, sedangkan pohon Kiki mempunyai 6 buah apel. Maka, bagaimana perbandingannya?
Yuk kita jawab bersama-sama. Apel Rini berbanding dengan apel Kiki. Tadi apel Rini ada 10 dan apel Kiki ada 6. Maka 10 berbanding 6. Perlu diingat bahwa perbandingan itu harus disederhanakan sesederhana mungkin. Maka 10 banding 6 akan kita sederhanakan menjadi angka yang lebih kecil lagi. Kita akan mencoba membagi 2 perbandingannya. Jika 10 dibagi 2, maka 6 juga harus dibagi 2. 10 dibagi 2 sama dengan 5, dan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Sekarang perbandingannya menjadi 5 banding 3. Apakah 5 banding 3 bisa disederhanakan lagi? Jawabannya adalah tidak. Jadi bentuk paling sederhananya adalah 5 banding 3. Berarti perbandingan apel Rini dan apel Kiki adalah 5 banding 3. Ini ada contoh yang berikutnya. Perbandingan umur Rini dan umur Rani adalah 2 banding 3. Jumlah umur mereka adalah 20. Maka berapakah umur mereka masing-masing? Ayo coba kita bahas penyelesaiannya. Nah, di sini ada umur Rini berbanding dengan umur Rani. Tadi perbandingannya adalah 2 banding 3. Lalu kita jumlahkan perbandingannya. Jadi 2 tambah 3 sama dengan 5. Untuk mencari umur Rini, maka kita gunakan rumus sebagai berikut. 2 per 5 kali 20. Nah, 2 ini adalah dari perbandingan umur Rini, ini 2. Terus 5 ini adalah dari jumlah perbandingan, dan 20 ini dari jumlah umur mereka. Hasilnya adalah 8 tahun. Dari mana 8 ini? Yaitu dari 20 bagi 5 sama dengan 4. 4 kali 2 sama dengan 8. Dan jadilah umur ini itu 8 tahun. Lanjut, kita akan mencari umur Rani. Berarti rumusnya adalah 3 per 5 kali 20. Nah, 3 ini dari perbandingan umur Rani yang ini. Terus yang 5 dan 20 kalian udah tahu ya dari mana. Sama dengan 12 tahun. 20 bagi 5 sama dengan 4. 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi umur Rani adalah 12 tahun. Nah, untuk membuktikan bahwa umur Rini dan Rani itu benar adalah 8 dan 12 tahun, maka kita akan menjumlahkan 8 tambah 12 sama dengan 20. Tadi kan di soal juga diketahuinya jumlah umur mereka adalah 20. Nah, jadi ini jawabannya sudah benar. Gimana? Udah paham kan mengenai perbandingan? Nah, kalau udah, kita lanjut ke pembelajaran skala. Skala adalah perbandingan antara jarak pada gambar dengan jarak yang sebenarnya. Coba lihat, di sini ada rumah A dan rumah B. Jarak dari rumah A ke rumah B pada gambar adalah 2 cm. Sedangkan jarak yang sebenarnya adalah 8 meter. Nah, berapakah skala yang digunakan pada gambar tersebut? Oke, kita bahas ya. Tadi diketahui jarak pada gambarnya adalah 2 cm. Yuk kita tulis 2 cm. Terus jarak yang sebenarnya adalah 8 meter. Nah, berarti 2 cm berbanding 8 meter. Coba lihat, yang ini satuannya menggunakan cm, sedangkan yang kanan ini menggunakan meter. Dalam perbandingan, dua-duanya harus sama. Jika yang kiri menggunakan cm, maka yang kanan juga harus menggunakan cm. Oke, kita akan mengubah 8 meter menjadi ke cm. Kira-kira dari meter ke cm itu dikali berapa ya? Ya benar, dikalikan 100. Kita
kita kalikan. 8 kali 100 sama dengan 800. Maka di sini kita akan memperoleh perbandingannya menjadi 2 cm berbanding 800 cm. Kalian masih ingat kan di pembelajaran perbandingan tadi? Kakak sudah bilang bahwa perbandingan harus dinyatakan dengan sesederhana mungkin. Jadi, ayo kita sederhanakan perbandingan ini. Kita bagi 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 800 dibagi 2 sama dengan 400. Nah, sekarang kita sudah memperoleh perbandingannya, yaitu 1:400. Nah, ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Jadi, skala yang digunakan pada gambar tersebut adalah skala 1:400. Maksud dari skala 1:400 itu artinya 1 cm pada gambar mewakili 400 cm jarak yang sebenarnya. Biasanya skala banyak digunakan dalam peta. Misalkan pada peta terdapat keterangan skala 1:2 juta, skala 1:3 juta, dan seterusnya. Nah, ini adalah rumus-rumus yang digunakan dalam pembelajaran skala. Lihat di sini ada bentuk segitiga, ada JP, S, dan JB. JP jarak pada peta, S adalah skala, dan JB jarak yang sebenarnya. Nah, ini kalau ke bawah maka dibagi, dan kalau ke pinggir berarti dikali. Nah, tadi kan kita sudah belajar mencari skala di ilustrasi yang sebelumnya. Dan ini ada lagi rumus untuk mencari jarak pada peta. Rumusnya adalah skala dikali jarak yang sebenarnya. Adapun rumus untuk mencari jarak yang sebenarnya, ini rumusnya adalah jarak pada peta dibagi skala. Oke, materi tentang skalanya sudah cukup. Bagaimana? Sudah paham kan? Pembelajaran tentang pecahan, perbandingan, dan skalanya dicukupkan sekian ya. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Sampai jumpa. Thanks for watching. See you the next video.